Melindungi diri sendiri juga berarti melindungi keluarga, teman, komunitas, serta masa depan kita. Dapatkan vaksinasi Anda sekarang juga di Klinik Pratama Karya Kasih. Jangan lupa untuk melakukan pendaftaran terlebih dahulu. Hubungi segera Klinik Pratama Karya Kasih di WhatsApp 0852 8017 5511. Klinik Pratama Karya Kasih melayani dengan kasih dan sukacita. Pneumonia bilateral adalah infeksi pernafasan serius yang menyerang kedua sisi paru-paru secara bersamaan akibat penumpukan cairan di organ paru, sehingga fungsi pernafasan terganggu dan memerlukan penanganan medis intensif. Gejala utama yang harus diwaspadai adalah demam tinggi dan menggigil, kesulitan bernafas hingga sesak, batuk dengan dahak, terkadang dengan darah, nyeri dada saat bernafas atau batuk, kelelahan parah, dan detak jantung cepat. 4 langkah penting pencegahan pneumonia adalah: pertama, cuci tangan secara teratur setelah beraktivitas untuk mencegah infeksi. Kedua, berhenti merokok dan hindari polusi udara. Ketiga, perkuat imun dengan asupan makanan bergizi, olahraga rutin, istirahat cukup, dan hindari stres berlebihan. Keempat, melakukan vaksin influenza dan pneumonia untuk mengurangi resiko infeksi pernafasan. Fakta menunjukkan bahwa 46% kasus fatal pneumonia di Indonesia adalah lansia. Vaksin pneumonia adalah cara terbaik untuk melindungi lansia dari pneumonia. 4 alasan mengapa lansia memerlukan vaksin pneumonia. Pertama, sistem kekebalan tubuh lansia melemah, sehingga lebih mudah terserang penyakit. Kedua, pneumonia dapat berakibat fatal bagi lansia. Ketiga, vaksin pneumonia terbukti aman dan efektif. Keempat, vaksin pneumonia dapat membantu mencegah komplikasi penyakit serius. Jika Anda sudah berumur 50 tahun ke atas, segera konsultasikan dengan dokter untuk mendapatkan rekomendasi vaksin pneumonia. Vaksin pneumonia tersedia di Klinik Pratama Karya Kasih. Herpes zoster merupakan infeksi kulit akut yang terjadi karena reaktivasi virus varicella zoster, yaitu virus yang menyebabkan cacar air. Herpes zoster dikenal juga dengan istilah cacar ular, cacar air, atau dompo. Gejala herpes zoster diawali dengan rasa nyeri pada bagian yang terinfeksi, diikuti dengan bintil-bintil merah, bintil-bintil berisi cairan, kemudian kering berkerak, menderita demam dan merasa lemas. Infeksi akan menyebar secara unilateral, yaitu satu sisi sesuai cabang syaraf yang terinfeksi. Selama 3-4 bulan setelah kulit sembuh, penderita akan mengalami neuralgia pasca herpetik, yaitu rasa nyeri yang bertahan lama, berat, dan terasa menusuk atau terbakar. Fakta menunjukkan bahwa 1 dari 3 orang berpotensi mengalami herpes zoster. Yang paling beresiko adalah orang yang berusia lebih dari 50 tahun, karena sistem kekebalan tubuh melemah secara alami akibat bertambahnya usia. Selain itu, orang dengan kondisi imunokompromi, yaitu orang dengan sistem kekebalan tubuh yang lemah karena penyakit atau pengobatan. Sekarang, herpes zoster dapat dicegah dengan vaksin herpes zoster. Vaksin herpes zoster dapat mencegah terjadinya herpes zoster dan nyeri neuralgia pasca herpetik. Vaksin herpes zoster diberikan dalam 2 dosis dengan rentang waktu 2-6 bulan untuk yang berusia 50 tahun ke atas. Sedangkan untuk kondisi imunokompromi akan diberikan 2 dosis dengan rentang waktu 1-2 bulan. Dapatkan vaksin herpes zoster di Klinik Pratama Karya Kasih.
Selamat pagi Bapak, Ibu, dan Saudara terkasih. Marilah kita mensyukuri kehadiran Sang Raja Besar yang menuntun dan menyinari langkah kita. Mari kita menyanyikan Dari Timur Jauh Benar. Selamat pagi dan selamat beribadah. Bagi Bapak, Ibu, dan Saudara-saudara yang terkasih, baik yang beribadah bersama di gedung gereja maupun yang berada di Lingsum GKI Taman Aries. Dengan bersukacita kami menyambut Bapak, Ibu, dan Saudara yang sudah mengaku percaya untuk mengambil bagian dalam perjamuan kudus pagi hari ini. Tema ibadah kita hari ini adalah meraih masa depan bersama Sang Terang. Firman Tuhan dan sakramen perjamuan kudus akan dilayankan oleh Pendeta Rinto Tampu Bolon. Warta seputar kegiatan gereja dapat kita simak dalam video berikut ini. Salam damai sejahtera untuk Oma, Opa, Ibu, dan Bapak semua. Kita kini sudah memasuki tahun baru 2026 dan marilah kita awali tahun ini dengan hadir di ibadah rindu, riang dalam usia indah yang akan diadakan pada hari Jumat tanggal 9 Januari 2026 pukul 10 pagi dengan tema Tahun Baru, Musim Baru. Ibadah ini dilaksanakan secara tatap muka atau on-site di gedung gereja, namun dapat juga diikuti melalui YouTube. Kami menunggu kehadiran Oma, Opa, Ibu, dan Bapak semua. Tuhan Yesus memberkati.
Sampai jumpa. Aksi donor darah akan diadakan di Klinik Pratama Karya Kasih pada hari Minggu 18 Januari 2026, mulai jam 9 pagi. Daftarkan segera diri Anda melalui link yang tersedia atau di meja pendaftaran setelah kebaktian umum 1, 2, dan 3. Setetes darahmu memberi harapan bagi kehidupan. Majelis Jemaat GKI Taman Aries membuka kesempatan bagi jemaat dan simpatisan GKI Taman Aries yang terpanggil untuk memberikan persembahan bunga mimbar. Mohon dapat mendaftarkan diri dengan cara mengisi buku yang tersedia di meja penyambutan atau menghubungi Tata Usaha GKI Taman Aries pada jam kerja. Demikian warta lisan hari ini. Keterangan selengkapnya dapat dilihat di Warta Jemaat. Mari kita siapkan hati untuk beribadah. Umat Tuhan, hari ini kita merayakan kehadiran Sang Terang yang membawa hidup dan sukacita. Dalam terangnya ada masa depan. Kemuliaannya terpancar ke seluruh bangsa dan menuntun langkah bersama. Dalam terangnya ada masa depan. Di tengah bimbang ia memberi kepastian. Dalam terangnya ada masa depan. Marilah kita beribadah dengan semarak cahaya terang. Bintang timur terbitlah kembali dalam semarak cahaya terang. Sama dengan kau pernah menyinari orang Majusi di malam kelam. Mari tunjukkan tempat Yesus lahir, sungguh ke Dia di kandang rendah. Bayi lembut di palungan terbaring, langit dan bumi kerajaannya. Kami berlutut bersama Majusi, bagimu Tuhan pujian syukur. Terimalah hati yang kau buat suci, bagai pengganti menyamasdanmu. Saudara-saudara, kita mengimani bahwa ibadah kita ini terjadi karena pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Amin, amin, Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Bila kita hidup dalam kegelapan, kita mudah tersandung dan kehilangan arah. Kita membutuhkan terang untuk menghalau kegelapan dan melihat dengan jelas. Di tengah kegelapan dunia, Ia telah menghadirkan terang yang sejati, yaitu Yesus Kristus. Terang ini tidak akan pernah padam. Ia akan terus bersinar dan menuntun pada kehidupan yang sejati. Sudahkah kita mengandalkan Sang Terang? Marilah dengan rendah hati kita datang kepada Tuhan.
mengakui segala dosa dan kelemahan. Kita berdoa. Ya Kristus, Sang Terang, kami mengakui kelemahan. Terkadang memilih berjalan dalam kegelapan, mengandalkan kekuatan sendiri, membiarkan kekhawatiran, kesombongan, dan dosa menutupi cahaya kasih-Mu. Lupa bahwa tanpa Engkau, kami tak sanggup menapaki jalan yang benar. Ampuni dan kasihanilah kami. Bimbinglah kami berjalan dalam terang cinta kasih Tuhan. Terima kasih, ya Tuhan Yesus. Amin. Andaikan surya pagi tersembunyi, enggan tampilkan sinar yang terang, aku bayangkan hidup menyendiri dan kegelapan membuat seram. Tapi cahaya Tuhan menyinari sampai ke hati, sampai ke hati. Akan tepiskan tirai halang pandang, terlihat surya yang cemerlang. Ku abaikan hidup duniawi, karena itu pun anugerah. Ingin sekali hidup tentram damai, serta nikmati ciptaan megah. Tetapi puncak damai sejati, rumahmu nanti, rumahmu nanti, akan kurai mahkota yang abadi, hidup di sorga, sorga tenang. Saudara-saudara, anugerah Tuhan senantiasa menyinari kehidupan kita, sehingga kegelapan dosa dihalaunya. Firman Tuhan dalam Yesaya 58 ayat 8 mengatakan, pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Di dalam Kristus, engkau telah diampuni. Di dalam Kristus engkau pun telah diampuni. Damai Kristus bagimu. Damai Kristus bagimu juga.
Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Pada bintang nyata karyanya, lewat angin agung sabdanya, darat laut di bawah kuasanya. Apa maknanya? Aku merayakan Natalnya, yang tercantum di sejarahnya. Dia membebaskan umatnya. Apa maknanya? Saat aku bertemu Dia, ku rasakan agung rahmat-Nya. Ku sadari Dia Tuhan yang mempedulikanku, yang tak menjauhkan diri. Kini Dia pun bersamaku dan menjaga tiap langkahku. Dia kawan karib bagiku, Dia segalanya. Bapak Ibu Saudara, mari kita siapkan diri kita untuk firman Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk pagi ini. Tuhan mau memberkati kami semua dengan firman-Mu. Biarlah kami boleh belajar terbuka untuk boleh belajar menerima berkat yang dari Tuhan, yaitu firman-Mu. Saat ini, Roh Kudus, kami mohon, tolong kami, agar pikiran kami, hati kami, bahkan sikap kami, perilaku kami saat ini, itu bisa kami kuasai hanya untuk mendengarkan firman-Mu. Dalam nama-Mu Tuhan Yesus, kami sungguh merindukan sabda Bapa. Amin. Bacaan pertama menurut Yeremia 31 ayat 7 sampai 14. Sebab beginilah firman Tuhan, bersorak-sorailah bagi Yakub dengan sukacita. Bersukarialah tentang pemimpin bangsa-bangsa. Kabarkanlah, pujilah, dan katakanlah, Tuhan, selamatkanlah umat-Mu, sisa orang Israel. Sesungguhnya, aku akan membawa mereka dari tanah utara dan akan mengumpulkan mereka dari ujung-ujung bumi. Di antara mereka ada orang buta dan orang lumpuh, ada perempuan yang mengandung bersama perempuan yang melahirkan. Suatu kumpulan besar mereka akan kembali ke sini. Dengan menangis mereka akan datang, dengan memohon-mohon mereka akan kubawa. Aku akan memimpin mereka ke sungai-sungai, di jalan yang rata. Di sana mereka tidak akan tersandung, sebab akulah Bapa Israel dan Efraim anak sulungku.
Dengarlah firman Tuhan, hai bangsa-bangsa, beritahukanlah di tanah-tanah pesisir yang jauh, katakanlah, Dia yang telah menyerahkan Israel akan mengumpulkannya kembali dan menjaganya seperti gembala terhadap kawanan dombanya. Sebab Tuhan telah membebaskan Yakub, telah menebusnya dari tangan orang yang lebih kuat daripadanya. Mereka akan datang bersorak-sorak di atas bukit Sion, muka mereka akan berseri-seri karena kebaikan Tuhan. Karena gandum, anggur, dan minyak, karena anak-anak kambing, domba, dan lembu, hidup mereka akan seperti taman yang diairi, mereka tidak akan merana lagi. Pada waktu itu, anak dara akan bersukaria menari-nari bersama orang-orang muda dan orang-orang tua. Aku akan mengubah duka cita mereka menjadi sukacita, akan menghibur dan membuat mereka gembira lepas dari kedukaan mereka. Aku akan memuaskan para imam dengan kelimpahan dan umatku akan kenyang dengan kebaikanku. Demikianlah firman Tuhan, demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Megahkan Tuhan, wahai Yerusalem, sebab palang pintu gerbangmu ia teguhkan, dan anak-anakmu pun diberkatinya. Hai Sion, mari pujilah Allahmu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberikan kesejahteraan, ya jaga daerahmu agar tetap aman, ya mengenyangkanmu, puaskan hidupmu dengan hasil gandum yang terbaik. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang menyampaikan perintahnya ke bumi, lalu dengan segera firman-Nya berlari, ia turunkan salju bagai bulu domba, embun beku dihambur bagai abu. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita, bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya.
bagai kerikil, hujan es dia lempar. Siapakah yang tahan menghadapi dinginnya? Ya sampaikan firman, cairlah semuanya. Ya tiup angin maka air mengalir. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Yang memberitakan firman pada Yakub, ketetapan dan hukumnya pada Israel, tak dilakukannya ke segala bangsa. Mereka tak kenal hukum-hukumnya. Haleluya, betapa baiknya bermazmur bagi Allah kita. Bahkan indah dan layaklah memujinya selamanya. Bacaan kedua menurut Efesus 1 ayat 3 sampai dengan 14. Kekayaan orang-orang yang terpilih. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula melalui Yesus Kristus untuk menjadi anak-anak-Nya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah anugerah-Nya yang mulia yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihi-Nya. Sebab di dalam Dia kita beroleh penebusan melalui darah-Nya, yaitu pengampunan atas pelanggaran menurut kekayaan anugerah-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Di dalam Dialah kami diberi warisan, kita yang dari semula sudah dipilihnya sesuai dengan maksud Allah, yang mengerjakan segala sesuatu menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan kepada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia, kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Roh Kudus itulah jaminan warisan kita sampai kita memperoleh penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Injil Tuhan kita Yesus Kristus menurut Yohanes pasal 1 ayat 1 sampai 18. Pada mulanya sudah ada firman. Firman itu bersama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ia pada mulanya bersama dengan Allah. Segala sesuatu dijadikan melalui Dia, dan tanpa Dia tidak ada suatu pun yang telah jadi dari segala yang telah dijadikan. Dalam Dia ada hidup, dan hidup itu
adalah terang manusia. Terang itu bercahaya di dalam kegelapan, dan kegelapan itu tidak menguasainya. Datanglah seorang yang diutus Allah, namanya Yohanes. Ia datang sebagai saksi untuk bersaksi tentang terang itu, supaya melalui dia semua orang menjadi percaya. Ia bukan terang itu, tetapi ia harus bersaksi tentang terang itu. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Ia telah ada di dalam dunia, dan dunia dijadikan melalui dia, tetapi dunia tidak mengenalnya. Ia datang kepada miliknya, tetapi orang-orang miliknya itu tidak menerimanya. Namun semua orang yang menerimanya diberinya hak supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Mereka yang dilahirkan bukan dari darah atau dari hasrat manusia, bukan pula oleh hasrat seorang laki-laki, melainkan dari Allah. Firman itu telah menjadi manusia dan tinggal di antara kita, dan kita telah melihat kemuliaannya, yaitu kemuliaan sebagai anak tunggal Bapa, penuh anugerah dan kebenaran. Yohanes bersaksi tentang dia dan berseru, "Inilah dia yang kumaksudkan ketika aku berkata, dia yang datang sesudah aku telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku." Sebab dari kepenuhannya kita semua telah menerima anugerah demi anugerah. Sebab hukum Taurat diberikan melalui Musa, tetapi anugerah dan kebenaran datang melalui Yesus Kristus. Tidak seorang pun pernah melihat Allah, namun Anak tunggal Allah yang ada di pangkuan Bapa, dialah yang menyatakannya. Demikianlah Injil Yesus Kristus. Berbahagialah kita yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, saudara-saudara, masih perlu enggak ucapkan selamat tahun baru? Masih ya? Oke lah, saya nurut. Selamat tahun baru. Sebelahnya udah? Udah ya. Tadi kapan bilangnya? Tadi bilang nggak? Selamat tahun baru. Bilang ya. Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu tadi sempat baca sekilas di layar ya, tema kita itu meraih masa depan bersama Sang Terang.
Saya punya pergumulan tentang tema ini. Apa itu masa depan? Ketika kita bicara tentang masa depan, pertanyaannya adalah, apa itu masa depan? Ada sebuah kisah tentang seseorang yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar apa yang ia sebut sebagai masa depan. Ketika ia masih kecil, ia berkata, masa depan saya adalah menjadi seorang dokter. Namun, ketika ia telah berhasil memakai jas putihnya dan berhasil, biasanya jas putih ada satu tanda lagi, tahu nggak namanya apa yang digantung? Apa? Stetoskop. Lalu dia berpikir, masa depannya itu adalah menjadi pebisnis. Lalu dia berjuang, membuat banyak bisnis, bangun dunia usaha, mendapat banyak keuntungan, dan dia berhasil dalam ukuran itu untuk jadi seorang pebisnis. Nah, ketika dia mendapatkan itu, dia kembali gelisah. Lalu dia berpikir, masa depanku adalah menjadi misionaris. Lalu kemudian dia tinggalkan itu. Lalu pergilah dia ke daerah-daerah menjadi misionaris. Karena dia berpikir masa depan saya adalah menjadi misionaris. Dalam perjalanan waktu menjadi misionaris, masuk di daerah-daerah, lalu dia melihat, tampaknya masa depanku adalah menjadi pejabat daerah. Nah, kemudian dia berjuang lagi untuk meraih masa depannya itu, yaitu menjadi pejabat daerah. Dan dia berhasil menjadi pejabat daerah. Berapa lama kemudian dia telah menjadi pejabat daerah, lalu kemudian dia jatuh sakit. Dan setelah jatuh sakit, tidak bisa disembuhkan, dan dia meninggal. Pertanyaannya, menurut Bapak Ibu, apa itu masa depan? Yang mana yang disebut masa depan? Ada yang punya jawaban? Coba katakan sebelahnya, masa depan lu apa? Hah? Bapak Ibu Saudara, kisah ini bisa jadi cermin bagi kita semua. Karena seringkali kita memperlakukan masa depan itu seperti sebuah garis cakrawala. Bapak Ibu tahu ya garis cakrawala itu. Kalau Bapak Ibu ada di jalan di tempat yang sangat luas, kita lihat, maka Bapak Ibu akan lihat ada garis itu ya. Itu namanya garis cakrawala. Nah, kita seringkali memperlakukan masa depan itu seperti sebuah garis cakrawala itu. Lalu kita kerahkan seluruh tenaga kita kerahkan seluruh pikiran kita kerahkan seluruh waktu kita kerahkan seluruh relasi-relasi kita. Nah, kita berusaha untuk berlari untuk mengejar dia. Tapi semakin kita kencang berlari, tapi kok itu justru semakin bergeser menjauh. Siapa yang pernah bisa menangkap garis cakrawala? Kita berjuang,
Tapi dia menjauh. Kita kejar, dia menjauh. Kita bisa juga mengira masa depan itu adalah sebuah pencapaian. Namun kenapa setelah kita mencapainya, kita justru merasa hampa. Dan kemudian seperti cerita tadi, mulai mencari masa depan yang lain lagi. Dan akhirnya saudara-saudara, kita itu terjebak dalam kelelahan. Karena kita tidak pernah tahu sebetulnya apa yang kita sedang kejar. Dan bahkan yang lebih paling mendasar lagi adalah jangan-jangan kita tidak pernah benar-benar mengerti apa itu masa depan. Dan kita nggak ngerti. Kita cuman gaya-gayaan aja kadang. Saya mau meraih masa depan saya mau menuju masa depan. Tahu nggak masa depan itu apa? Jangan kita nggak ngerti. Dan kita jadi lelah. Kenapa hal itu terjadi Bapak Ibu? Secara psikologis, secara filosofis lah istilahnya begitu. Banyak kita itu terjebak dalam sebuah kata yang disebut dengan arrival fallacy. Apa itu artinya? Sebuah kekeliruan berpikir bahwa begitu kita mencapai tujuan tertentu, kita akan otomatis bahagia selamanya. Ini cara berpikir arrival fallacy itu. Kesalahan berpikir. Kalau saya capai tujuan, saya udah capai, maka saya akan bahagia selamanya. Coba aja Bapak Ibu perhatikan orang yang naik puncak gunung. Kalau memang puncak gunung itu adalah kebahagiaan, masa depan yang memberi kebahagiaan selamanya, kenapa orang yang sudah naik ke atas capek-capek sampai puncak ngapain? Turun lagi. Kenapa udah turun? Cari kebahagiaan lagi di bawah. Bolak-balik aja. Dan ini tanpa sadar Bapak Ibu, maka kita melabeli masa depan kita itu pada akhirnya pada apa yang ada. Profesi, pada status sosial, atau bahkan angka yang ada di saldo bank kita. Dan bahkan kita tuh terpaku pada pemikiran bahwa saya adalah penulis tunggal dari masa depan saya sendiri. Dan itu yang terjadi saat ini. Tapi Bapak Ibu, saudara-saudara yang masih muda, kalau saya udah agak tuaan sih. Cuman sekarang lagi agak muda. Jadi pemikiran ini itu rupanya menjadi beban. Kita membuat sebuah beban ketika kita berbicara tentang masa depan dalam perspektif itu. Maka sesungguhnya ketika kita bicara masa depan, maka pembicaraan kita, pikiran kita tentang masa depan, maka sesungguhnya kita sedang merangkai sebuah beban yang sangat berat di pundak kita. Kenapa? Karena kalau misalnya saja masa depan itu bicara tentang pencapaian, maka ketika saya gagal untuk mencapainya, maka kita berpikir di saat itu nanti, aduh saya tidak punya lagi masa depan. Ada banyak orang yang merasa itu. Ketika dia membuat merangkai masa depan tuh ini. Lalu kemudian dia kejar, lalu dia capai itu, dan ketika dia capai, sampai di titik itu tidak berhasil untuk mencapai itu, lalu dia akan bilang, saya tidak punya masa depan, hidup saya gagal di situ. Dan dia jatuh. Dan seolah masa depannya hilang. Tapi sebaliknya, ketika ada orang yang berhasil, dia berhasil mencapai apa yang dia gambarkan terkait dengan masa depan, lalu dia berhasil capai itu, apa yang terjadi pada orang itu? Ketika dia berhasil mencapai itu, dia juga mengalami apa yang disebut dengan dicekam oleh ketakutan akan kehilangan juga. Jadi satu sisi, orang yang gagal merasa kecewa karena kehilangan masa depan, tapi orang yang dalam tanda petik itu berhasil mencapai gambaran masa depan yang dia buat, dia berhasil, ternyata dia nggak bahagia. Kenapa? Karena dia takut kehilangan apa yang dia sudah miliki. Jadi dia kehilangan makna akan saat ini.
karena pikirannya selalu tertuju pada nanti. Karena apa? Dalam hidup kita tidak pernah benar-benar ada. Karena kita selalu sibuk berpikir untuk menjadi. Ini kalimat terakhir nih Bapak Ibu ngerti ya? Agak susah nih. Karena kadang kita berpikir kita tidak pernah menjadi pribadi yang ada di saat ini, di waktu ini. Karena kita selalu berpikir bagaimana sibuk untuk menjadi sesuatu di masa depan dalam gambar kita. Dan itu yang menjadi beban kita. Nah lalu dalam ketidakpastian ini Bapak Ibu Saudara, apa yang kita lakukan seringkali? Karena ketidakpastian itu, maka kita melakukan beberapa hal pilihan yang ada pada kita biasanya. Kita menjadi hyper perencanaan. Apa itu? Artinya kita mencoba memetakan setiap detail seolah-olah rencana sempurna itu bisa menjamin hari esok. Ini yang disebut dengan hyper perencanaan. Jadi manusia itu sering begitu, karena ketakutannya akan ketidakpastian di masa depan, lalu kemudian dia mencoba memetakan, dia harus sedetail mungkin, seolah-olah kalau ini sempurna, detail gambar saya sempurna, detail rencana masa depan saya sempurna, semuanya detail, maka hari esok terjamin. Atau pilihan yang kedua, orang melakukan yang disebut dengan stoikisme. Apa itu stoikisme? Jadi ternyata kacau nih. Semuanya kacau. Apa yang dia lakukan? Dia coba keraskan hati agar tetap tenang. Walaupun sebenarnya kacau. Begitu. Atau yang ketiga. Biasanya orang-orang seperti ini untuk menghadapi situasi yang ternyata nggak sesuai ekspektasinya. Lalu dia melakukan apa yang disebut dengan nostalgia. Untuk nguatin hatinya dia. Dia berpaling ke masa lalu. Pokoknya masa lalu kan sudah pasti. Jadi dia tidak berani untuk melihat hari esok. Dia tidak berani melihat masa depan. Dia selalu berpikir kembali ke masa lalu yang sudah dilalui yang udah pasti. Kenapa? Karena dia melihat masa depan itu seperti sebuah ancaman. Nah itu orang-orang yang melakukan nostalgia. Lama-lama dia tambah L di belakang sebelum A. Tahu? Nostalgia jadinya. Takut. Jadi selalu lihat ke belakang. Namun Bapak Ibu Saudara, ternyata faktanya adalah bahwa cahaya dari lilin kecil, kalau kita bilang cahaya dari yang kita miliki ini, ya yang kita nyalakan sendiri seperti dunia selalu ajar pada kita, ternyata itu enggak cukup kuat saudara. Untuk menerangi lorong hidup jalan kita yang panjang. Manusia selalu diajarkan, saudara harus punya cahaya, saudara harus buat cahaya saudara. Bicara tentang lorong panjang masa depan, saudara harus punya cahaya saudara sendiri, saudara harus buat. Dan karena itu manusia, anak-anak muda, orang dewasa muda sibuk untuk bikin cahayanya sendiri. Karena dia berpikir kalau saya punya cahaya ini, saya bisa. Tapi ternyata kenyataan hidup itu, jalan hidup terlalu panjang sekali. Lorong itu terlalu panjang dan kita nggak punya kecukupan, kemampuan. Cahaya kita itu yang kita nyalakan sini nggak cukup kuat untuk menerangi lorong hidup perjalanan kita yang panjang. Dan itu nggak disadari. Kenapa? Karena motivasi manusiawi kita sehebat-hebatnya saudara membangun motivasi dengan apapun alasannya. Mau pakai cara nostalgia, mau saudara mau pakai cara stoikisme, mau saudara menjadi orang yang hyper dalam perencanaan. Tapi kenyataannya kita akan satu titik akan mencapai titik kemanusiaan kita. Yaitu apa? Titik jenuh saat dihadapkan pada sebuah krisis di luar kendali kita. Mau rancang apapun, saudara jangan lupa kita itu punya titik kemanusiaan. Titik kemanusiaan kita itu kalau segala sesuatu itu begitu di luar kendali kita, mau saudara sedetail apapun, ada hal yang di luar kendali kita. Dan kita menghadapi titik jenuh dan kita akan terbeban situ dan lilin di tangan kita, cahaya motivasi kita mulai meredup. Dan jika saudara menyadari
Dan jika saudara ada di posisi itu saat ini, maka itu artinya kita itu sesungguhnya butuh terang yang tidak berasal dari diri kita sendiri. Saya sudah banyak melihat orang-orang yang berjuang seperti itu. Dan mereka kelelahan karena gambar masa depan yang dia buat, karena cahaya yang dia berusaha nyalakan sendiri. Padahal ini bicara tentang kehidupan. Panjang lorongnya, tak tahu ujungnya, gelap jalannya. Apa yang saudara perlukan? Apa yang saya perlukan? Apa yang kita perlukan? Kita perlu terang yang bukan dari diri kita sendiri. Ada nggak terang itu? Ada good news-nya. Kabar baiknya hari ini apa? Firman Tuhan yang kita baca itu datang untuk merombak cara kita memandang masa depan. Tuhan mau menunjukkan bagaimana kita memandang masa depan bersama Sang Terang itu. Dan itu artinya Allah mau mengajak kita, firman Tuhan mau mengajak kita berpindah dari mengejar ambisi menuju kedalaman relasi. Kita coba lihat dalam Yeremia pasal 31 ayat 7-14. Sederhananya kalau kita bicara tentang masa depan di sini, masa depanmu bukanlah lokasi tetapi relasi dengan Sang Bapa. Bapak Ibu, seringkali kita itu memandang masa depan itu seperti sebuah koordinat di peta. Jadi kita harus temukan sendiri, kamu masa depanmu apa? Karena itu selalu ada pertanyaan, apa yang kau pikirkan tentang masa depanmu? Bapak Ibu sadar ketika kita bertanya atau berpikir apa masa depan saya, Bapak Ibu sedang mencari sebuah titik koordinat dalam hidup Bapak Ibu. Tadi malam saya tes nih khotbahnya. Paling gampang ngetes khotbah kepada siapa? Pada keluarga ya. Sebelum tidur 11:30 malam, saya seperti biasa punya komunikasi dengan anak, yang lelaki khususnya. Saya tanya sama dia, apa yang kau pikirkan tentang masa depanmu? Dia diam, dia mikir. Bapak Ibu tahu kenapa kita diam dan berpikir? Karena kita sedang mencari apa? Titik koordinat masa depan kita. Di mana ya masa depan saya? Ini titik koordinatnya. Kita harus temukan sendiri. Tapi coba perhatikan Yeremia pasal 31. Di situ diperlihatkan kalau kondisi latarnya, konteks dari Yeremia ini, bangsa Israel itu mengalami kehancuran. Mereka mengalami kehancuran secara ekonomi, politik, dan rohani, spiritual. Mereka ada dalam titik nadir itu. Itu kondisi mereka dalam Yeremia pasal 31 ayat 7-14. Tetapi ada satu hal yang indah di situ. Ketika mereka di titik nadir, mereka mau cari titik koordinat apa? Ketika mereka ada di titik itu, mereka mau cari petanya di mana masa depan. Nggak ada, suram semuanya. Mereka ada di negeri orang lain, dihancurkan semua, apa dasar manusia, apa pertimbangan logikanya, apa pertimbangan dasarnya. Kalau dalam keadaan baik-baik saja saudara dengan mudah bisa menciptakan titik koordinat. Tetapi dalam kondisi situasi yang sudah titik nadir, saudara nggak punya lagi tuh, nggak mampu untuk membangun titik nadir. Tapi ada satu hal yang di sini dikatakan, dalam titik nadir itu, Tuhan itu dikatakan tidak datang dengan gulungan peta, lalu menyuruh mereka pergi sendiri, mencari, kasih peta, nih titik koordinat, nih kamu pergi, cari sendiri. Tapi ada sesuatu, Bapak Ibu coba perhatikan di ayat 8. Di ayat 8, di situ ada kata-kata yang sangat indah sekali. Ayat 8 dan ayat yang 9 bagian bawah itu tengah. Sesungguhnya aku akan membawa mereka. Dan lalu di ayat 9 dikatakan, aku akan memimpin mereka dengan situasi yang kacau balau itu. Ada sesuatu yang indah. Tuhan rupanya tidak memberikan peta atau memberikan
perintah, tetapi di situ dikatakan, aku akan membawa mereka, aku akan memimpin mereka. Di situ mau mengatakan Allah itu menjemput di titik nadir. Ini suatu yang sangat indah. Dia bukan menunjuk, bilang gini, hei, lu kan lagi titik nadir. Tuh, sono no, masa depan lu. Allah tidak begitu rupanya. Allah menjemput, dia bilang. Gambaran aku akan membawa, artinya Allah itu datang. Dia datang, ya, dia tidak menunjuk, dia datang, dia hadir. Jadi di sini kita melihat orang-orang titik nadir itu nggak mampu lagi mengubah hidup mereka. Tapi Allah itu datang dan karena kehadirannya itu maka kemudian perubahan terjadi. Ratap tangis, kabung itu menjadi kegirangan. Jadi dia menjemput kita, dia menjemput mereka di titik terendah. Saat kita merasa lumpuh karena nggak punya kekuatan, karena situasi, atau kita tidak mampu lagi merasa buta karena kita nggak melihat jalan keluar kita. Maka dalam Yeremia itu mau mengatakan, masa depan kita itu aman. Ketika saudara tidak mampu lagi melihat apa-apa, ketika saudara tidak punya kekuatan apa-apa, Yeremia itu mau mengatakan, masa depan kita aman. Bukan karena kita tahu jalan keluar, bukan kita tahu jalan pulang, atau bukan karena kita hebat untuk menemukan jalan kita. Tetapi karena Tuhan menjemput kita dalam titik nadir itu untuk menarik kita, menggendong kita ke dalam pelukannya. Dia yang akan ubah ratap tangis kita, kabung kita menjadi kegirangan. Bukankah saudara punya titik koordinat? Bukan saudara mampu menemukan jalan, tapi karena dia datang menjemput kita dalam titik nadir kita. Dia memeluk kita, menarik kita, bukan kepada sebuah titik, tapi ke sebuah keintiman. Dia membawa kita, masa depan kita bukan dia arahkan pada sesuatu yang jauh. Tapi dia mau bilang, masa depanmu ada di dekatmu. Yaitu aku. Nah itu yang dikatakan dalam Yeremia. Dalam Efesus, kita belajar di situ. Bahwa masa depan kita adalah miliknya. Kenapa kita lelah mengejar pencapaian? Kenapa manusia kita berjuang hari demi hari mengejar sesuatu pencapaian? Karena secara manusiawi kita sibuk mencari sesuatu apa? Masa depan itu. Kita mencari masa depan itu sebagai validasi dan rasa aman. Kita mencari validasi sebetulnya. Mencari rasa aman. Kita mengira masa depan itu sesuatu piala yang harus direbut, agar kalau kita bisa memiliki, maka apa yang kita raih itu, apa yang kita dapatkan itu memberi nilai berharga pada diri kita. Tapi dalam Efesus pasal 1, Bapak Ibu Saudara dinyatakan di situ. Ada sesuatu yang indah. Keberhargaan kita dalam berbicara tentang masa depan, itu bukan karena kita mencapai sesuatu, tetapi karena kita telah dimeteraikan di situ. Dalam Roh Kudus kita dimeteraikan. Apa artinya meterai itu? Maka masa depan kita aman karena kita dimeteraikan di situ. Kita dimeteraikan oleh Allah, menjadi anaknya, menjadi pewarisnya. Artinya apa kalau dimeteraikan? Dimeteraikan itu artinya bahwa kita ada di dalam kepemilikan Allah. Dan apa artinya kalau kita ada dalam kepemilikan Allah? Itu artinya kita ada dalam perlindungan. Karena orang yang menjaga sesuatu dengan luar biasa adalah pasti dia adalah pemiliknya. Saudara menjaga rumah saudara, saudara menjaga tanah saudara, saudara menjaga apa yang ada pada saudara. Kenapa saudara menjaga demikian, memikirkan demikian rupa? Karena saudara adalah pemiliknya. Dan Efesus di sini mau mengatakan, karena itu kita dimeteraikan, satu hal yang sangat kuat, berarti hidup saya, hidup saudara, hidup kita, masa depan kita itu adalah
ada dalam meterai Allah. Kita adalah miliknya, kita ada dalam perlindungannya. Kalau begitu, masa depan di dalam iman kita, dalam kerohanian kita, itu bukan proyek yang saudara dan saya harus selesaikan, harus kejar dengan cemas. Karena kita sudah memiliki masa depan, karena masa depan itu milik Allah dan itu sudah dibayar lunas. Dalam Alkitab dibilang begitu. Kenapa bisa begitu, saudara-saudara? Kenapa kita harus yakin itu? Kenapa kita bisa jadi melangkah begitu yakin? Karena firman ini mau mengatakan bahwa masa depan kita itu tidak dibangun di atas pasir keberuntungan yang goyah. Pak Ibu tahu ya, pasir keberuntungan yang goyah itu. Saudara, masa depan kita tuh nggak dibangun di situ, tapi dibangun dalam meterai Allah. Kalau saudara berhasil dalam hitungan dunia, profesi saudara, pekerjaan saudara, apa yang menjadi gambar saudara berhasil, saudara harus mengingat bahwa itu adalah panggung atau sarana saudara, bukan masa depan saudara. Yang diberikan pada saudara untuk dipakai untuk melayani, bukan sumber keamanan saudara, bukan sumber hidup saudara. Saudara berhasil jadi apapun saat ini, itu bukan masa depan saudara. Masa depan saudara bukan itu. Dan itu bukan menjadi sumber keamanan saudara. Karena sumber keamanan saudara bukan masa depan yang saudara rancang. Karena kita tenang, kita aman. Karena firman Tuhan bilang, kita sudah dimeteraikan. Kita menjadi milik Allah dan Allah, kita menjadi tanggung jawab sang pemilik. Karena itu Bapak Ibu, masa depan bukan lagi beban yang saudara harus pikul. Jika saudara hari ini memiliki beban karena berpikir tentang masa depan, maka perbaiki. Supaya kita nggak memiliki rival fallacy itu. Masa depan bukan lagi beban yang saudara harus pikul, melainkan janji yang saudara harus pelihara. Karena kita itu milik Allah yang berjanji. Maka hari esok, saudara itu ada dalam kasih pemeliharaan. Ya kita nggak perlu juga memiliki apa yang dipikirkan oleh dunia ini. Karena masa depan saudara itu bukan tentang beban, upaya. Tapi ingat, melainkan janji yang kita harus pelihara. Kita harus memeliharanya, bukan memikulnya. Karena itu berbeda orang yang menaruh masa depannya pada Tuhan dengan orang yang menaruh masa depannya pada cahaya yang dia buat sendiri. Bebannya lain. Yang satu sukacita karena dia tahu dia milik Allah dan Allah bertanggung jawab untuk hidupnya. Dan yang satu mengambil tanggung jawab yang dari Allah dan menjadikan dirinya sebagai Allah untuk hidupnya sendiri. Bebannya beda. Sukacitanya beda. Lalu terakhir nih. Dalam Injil Yohanes pasal 1 ayat 18. Di situ kita belajar. Saudara tahu salah satu contoh di pelabuhan besar katanya seperti pelabuhan di New York atau di terusan Panama. Ada yang pernah ke Panama? Belum? Saya udah. Lewat Google. Apa itu namanya? Yang pakai Google Street View. Jadi dibilang begini, kapal-kapal raksasa itu, sekalipun dia memiliki nahkoda terbaik di situ, tapi kalau dia mau melabuh, maka dikatakan, maka dia seterbaik apapun dia harus belajar rendah hati untuk meminta atau mengizinkan seorang pandu yang ada di situ naik ke atas kapal untuk mengambil alih kemudi. Kenapa? Karena si nakoda ini mungkin dia menjadi nakoda yang luar biasa membawa kapal menyeberangi laut yang dalam. Tetapi dia tidak punya kemampuan pengetahuan untuk melewati laut yang penuh dengan karang yang mengaramkan. Jadi karena itu dia harus belajar
untuk mengatakan, silakan ambil alih kapal saya, kemudi saya. Dan ini jawaban puncak kita. Di tengah dunia yang gelap, Yohanes memperkenalkan, menyatakan, mensaksikan Tuhan Yesus sebagai terang sejati. Yang dikatakan dia itu diam. Diam itu artinya apa? Dia mendirikan kemah di antara kita. Dia diam di antara manusia, dia mendirikan kemah di antara kita. Kita dikatakan bahwa Allah tidak memantau kita dari satelit, ya. Tapi yang menarik adalah Allah turun, dia hadir, dia berkemah. Itu artinya apa? Dia masuk ke lorong gelap hidup kita. Dan dia mendirikan kemah tepat di samping pergumulan kita. Dia menjadi cahaya bagi kita. Jadi masa depan bukan lagi sebuah terowongan yang gelap. Karena apa? Karena firman Tuhan bilang, Kristus yang lahir itu ada berkemah bersama kita. Terang itu berjalan bersama kita, dia ada di samping kita. Karena itu, masa depan yang harus kita betulkan pemikirannya bukan lagi tentang apa yang akan saya capai, melainkan dengan siapa saya berjalan. Jika saya memikirkan kata-kata ini, saya tiba-tiba teringat isu-isu nasional ya. Tentang seorang pria yang mengatakan, jalan-jalan itu bukan tentang kemana jalan-jalannya, tapi dengan siapa kita pergi. Kata gitu. Nah, itu mengingatkan saya juga, masa depan itu bukan tentang apa yang saudara capai, tetapi dengan siapa saudara berjalan. Dan di dalam Injil Yohanes dikatakan, berjalan bersama Kristus, saudara punya terang untuk masuk lewati lorong yang gelap. Masa depan saudara bukan ada di ujung lorong, tapi masa depan saudara dan saya ada bersama saudara. Untuk melewati lorong gelap kehidupan. Dan saudara tidak memerlukan ujungnya, karena terang itu tidak ada di ujung, tapi ada bersama saudara. Ini yang disebut dengan kasih karunia, anugerah demi anugerah. Kasih karunia demi kasih karunia. Jadi saudara-saudara, saya mau mengajak kita, mari melangkah ke tahun 2026 ini. Langkah masuk bukan dengan membuat gambar sesuatu beban yang saudara taruh dan melelahkan dan membuat saudara terpuruk. Tapi saudara lihat, bukan tentang kemana titik koordinat saudara, tetapi karena saudara yakin percaya saudara ada dimeteraikan dan Allah berkemah di samping pergumulan saudara, dan terang itu bukan ada di ujung lorong yang gelap yang saudara tidak pernah lihat mungkin, tapi terang itu ada berjalan bersama saudara. Jadi kalau ditutup dengan kembali mengingat pertanyaan yang ada di depan tadi, jadi apa masa depan kita? Maka jawabnya sederhana. Masa depan saya, masa depan saudara bukan ada di ujung. Masa depan saya dan saudara mendekat kepada kita. Dia ada bersama kita. Siapa itu? Dia adalah Kristus yang menjadi manusia. Firman yang menjadi manusia dan tinggal untuk membawa saudara dan saya melewati lorong yang gelap. Tuhan memberkati. Amin. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat janji baptisan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi,
dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan kuburkan, turun dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Firman-Mu, ya Tuhan, kiranya menolong kami semua. Kami yang selalu merasa lelah, capek, terbeban, karena kami selalu sibuk untuk memikirkan titik koordinat masa depan kami. Dan kami berjuang untuk memiliki terang, cahaya untuk melangkah, yaitu dari diri kami, motivasi-motivasi duniawi kami. Dan karena itu kami tidak pernah merasakan bahwa hari ini adalah masa depan yang Tuhan siapkan untuk kami. Karena itu Bapa Surgawi, biarlah firman Tuhan boleh menyapa kami semua. Mengingatkan dan meneguhkan kami bahwa kami telah memiliki masa depan itu. Masa depan itu menghampiri kami, berjalan bersama kami, tinggal bersama kami, menuntun kami, melewati lorong-lorong yang penuh misteri. Dan karena itu kami bisa melangkah, bukan karena terang yang ada di ujung yang kami harus capai, tapi karena terang itu berjalan bersama dengan kami, yaitu Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Teguhkan kami Bapa saat ini, siapapun kami yang mendengarkan firman ini, agar kami betul-betul sungguh-sungguh menyadari, supaya kami tidak mengalami revolvasi, tersesat dalam pikiran kami akan masa depan. Baik yang sakit saat ini, biarlah Tuhan teguhkan dia. Dia adalah milik-Mu. Maka terang Kristus berjalan bersama dia, baik dalam pengobatannya, baik dalam perawatannya, maupun di dalam pemulihannya. Untuk saudara-saudara kami yang mungkin saat ini mengalami krisis ekonomi, biarlah dia diteguhkan oleh firman-Mu, agar dia tahu bahwa masa depannya ada bersama dengan dia, yang menemani dia, menguatkan dia, meneguhkan dia, yang menuntun dia untuk melewati. Ada banyak perkabungan air mata karena situasi dan kondisi. Tuhan teguhkan, biar dia bisa melangkah dalam kegembiraan di dalam Kristus. Juga untuk saudara-saudara kami yang lain, yang pada saat ini juga mungkin memiliki persoalan dalam keluarga, dalam relasi, dalam bisnis, usaha, banyak hal. Hari ini siapapun kami Tuhan, boleh membuka telinga, buka hati, buka pikiran, sehingga kami tidak lelah mencari koordinat-koordinat dalam situasi-situasi titik nadir kami. Tapi kami belajar untuk membangun keintiman dan kedalaman relasi, supaya kami punya terang yang berjalan dalam pimpinan ilahi. Bapa Surgawi, kami berdoa juga buat gereja ini, biarlah gereja ini juga ditolong oleh Allah, bahwa segala sesuatu yang ada dipakai untuk melayani, untuk menolong setiap orang, menolong jemaat-Mu, menolong para pelayan itu sendiri, agar juga menyadari bahwa gereja juga jangan sampai terjebak kepada pencapaian yang dipikirkan oleh dunia. Tetapi ada sebuah panggilan Tuhan yang harus dikerjakan, yaitu berjalan mengikuti Kristus untuk membawa gereja ini menjadi berkat, penguatan, peneguhan bagi setiap siapapun yang ada di dalamnya. Bapa Surgawi, kami berdoa buat bangsa dan negeri ini. Kami berdoa untuk kiranya Tuhan selalu memberikan terang bagi seluruh kehidupan masyarakat ini. Bukan hanya para pemimpin, tapi juga pada yang dipimpin butuh terang, supaya jangan sampai salah satu atau dua-duanya tidak melihat terang untuk berjalan di tahun 2026 ini.
kami berdoa Bapa. Juga untuk dunia kami berdoa agar para pemimpin tidak menjadikan perang sebagai terang, tetapi menjadikan damai dan cinta sebagai jalan keluar untuk setiap persoalan. Terima kasih Bapa. Ini doa kami yang kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Marilah mengungkap syukur atas anugerah-Nya yang sempurna, sebab semua berasal dari Dia dan untuk kemuliaan-Nya. Seperti yang dinyatakan dalam firman-Nya, Yakobus 1 ayat 17a, setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas, turun dari Bapa segala terang. Kita dapat membawa persembahan syukur mingguan dan persembahan perjamuan kudus dengan cara mengirimkannya melalui rekening GKI Taman Aries dengan scan QRIS atau memasukkan amplop persembahan di kantong persembahan yang diedarkan selama pelayanan persembahan. Kunjung lenyap yang tidak diberi dunia. Di relung hatiku, walau syarat beban, ada damai sejahtera bahkan. Yesus yang selalu janjinya kepadaku. Saat damai penuh masuk di hatiku, dunia menjadi cerah. Kesusahan lenyap, gelap berganti terang. Yesus Tuhan agung mulia. Yesus yang selalu tinggal serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya kepadaku. Harta yang terbesar di bejana fana ku miliki di dunia. Pada hari mulia aku dibawanya, masuk sorga kekal sertanya. Yesus yang selalu serta, Ia di dalamku, ku dalamnya. Aku senantiasa menyertai-Mu, itulah janjinya
Mari berdoa. Ya Kristus Sang Terang, Engkaulah harta yang terbesar yang kami miliki di dunia. Kami mensyukuri berkat yang senantiasa Kau limpahkan. Saat ini, kami memberikan persembahan sebagai wujud syukur atas pemeliharaanmu. Jadikan kami saluran kasih Tuhan yang membawa terang dan pengharapan bagi setiap orang yang kami jumpai. Terima kasih Kristus. Amin. Raihlah masa depan bersama Sang Terang. Berjalanlah dalam kasih yang tak pernah hilang. Percayalah selalu ada pengharapan di dalam Tuhan. Dunia kita tak baik-baik saja. Semesta mengerang di dalam dia. Kebenaran terbengkalai, keadilan terbeli, mementingkan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Kegelapan malam makin mencekam, namun surya pagi pasti tak datang. Ketakutan lenyap bagi orang percaya, pengharapan kita akan segera. Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita bersama memulihkan dunia dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Terkejut gembala karena mereka yang wartakan Yesus lahir di dunia. Berkatalah mereka satu dengan doanya, mari kita pergi dan akan melakukannya.
yang lahir di dunia. Dalam cinta Sang Putra yang lahir di dunia. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Pulang dan imanilah berkat Tuhan. Kasih setialah Bapa menuntun setiap langkahmu. Anugerah Tuhan Yesus Kristus Sang Terang menghadirkan pengharapan dalam kehidupanmu. Penyertaan Roh Kudus memampukanmu untuk memancarkan cahayanya dimanapun engkau berada. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus, ibadah telah selesai. Kiranya kita senantiasa berjalan dengan Tuhan dalam setiap rencana dan harapan hidup kita. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Dunia kita tak baik-baik saja, semesta mengerang di dalam Dia. Kebenaran terbuka, keadilan terbelit, kepentingan diri makin menjadi. Apa yang bisa kita lakukan? Mari kita bersama menghadirkan harapan dengan kasih yang nyata, memberi penguatan. Mari kita
Sang Putra